Terjadi sebuah dialog antara Syekh Abdul Hasan Asyaduli radhiyallahu anhu dengan guru beliau Hadratus Syekh Imam Abdus Salam bin Masyisi. Beliau berkata kepada Syekh Abdul Hasan Asyaduli, "Wahai Syadili anakku, bahkan pangkat kewalianmu wahai anakku adalah bagiku sebuah berhala. Kalau pangkat kewalian saja berhala bisa membahayakan seorang murid, apalagi hanya pangkat merek kiai, ustadz atau santri, atau uang atau jabatan duniawi. Berapa banyak pejabat yang memberhalakan jabatannya, betapa banyak kiai ustadz yang memberhalakan kekiaiannya, keustadannya. Betapa banyak orang kaya yang memberhalakan hartanya. Sesungguhnya Bal'am, Barseso, Fir'aun, Hamam, Korun, Iblis, Siluman, Demit, dan lain semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Banyak ulama robbani sekarang yang mengeluarkan mutiara hakikat, tapi masih pikir-pikir. Jarang mereka ulama robbani yang berani mengeluarkan mutiara hakikat ilahi, karena khawatir muridnya pada lari, muridnya pada tidak tertarik, khawatir dijauhkan dari masyarakat, karena mereka tidak akan kuat, karena anak kecil hanya mau permen bukan obat. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa saja bisa gagal dalam ujian terakhir di hadirat Allah. Hanya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa yang lolos dari seluruh nabi dan rasul. Dikisahkan bahwasanya para nabi dan rasul dimi'rajkan atau jumpa secara rohani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditanya Nabi Ibrahim, "Kamu itu siapa wahai Ibrahim?" Jawaban beliau, "Ana al-Khalil, aku adalah orang yang dekat denganmu, akrab denganmu." Terus ditanya Nabi Musa alaihissalam, "Kamu itu siapa wahai Musa?" "Ana al-Kalim, aku orang yang kau ajak bicara." Terus ditanya Nabi Isa alaihissalam, "Kamu itu siapa wahai Isa?" "Aku adalah ar-ruh, ana ar-ruh, aku adalah ruh yang engkau tiupkan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad terus ditanya, "Kamu itu siapa wahai Muhammad?" "Ana al-abdu, ana al-yatim, aku adalah hanya seorang hambamu, aku seorang yatim dan terabaikan." Disitulah para nabi gagal dalam ujian atau pangkat jabatan beliau karena keegoannya, karena keakuannya. Dan hanya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau yang tertinggi dari seluruh nabi dan rasul. Kalau hanya Nabi Ibrahim al-Khalil, Sayyidina Nabi Musa al-Kalim saja bisa gagal, terus apalagi hanya seorang kiai atau wali bisa lolos. Kayaknya mungkin mimpi siang bolong di pinggir pintu neraka. Bahkan pangkat kewalian bagi kaum atau kaum Naqsyabandi adalah hanya sebuah ilusi, dan bagi pengikut Thariqah Syadili kewalian adalah hanya sebuah berhala, dan bagi pengikut Thariqah Syattariyah bahkan kewalian bisa menjadikan laknat. Apalagi yang
orang-orang biasa. Makanya naudzubillah, kita perlu seorang mursyid yang benar-benar sudah wusul sampai kepada apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan orang yang wusul atau sampai puncaknya mereka tidak merasa wusul. Dan orang yang futuh atau sudah terbuka atau ma'rifatullah, puncaknya mereka tidak merasa futuh. Orang yang benar-benar dikaruniai oleh Allah ilmu ladunni, mereka puncaknya tidak merasa mempunyai ilmu apa-apa. Bahkan mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, aku tidak mampu apa-apa. Semua karena hadza min fadli Rabbi. Makanya banyak salik thariqah atau banyak para mursyid atau bahkan kiai atau bahkan wali pun gagal. Makanya berhenti suluknya di alam syair. Dan betapa banyak orang yang sudah taraf waliullah ternyata bukan ahli ma'arijul ula, tidak sampai pada tahap tersebut, bahkan tidak mampu naik lagi ke langit spiritual dan alam yang sangat tinggi dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka dari itu, waktu Imam Asyaduli radhiyallahu anhu ditanya gurunya, dengan apa kamu bisa datang ke Allah? Beliau menjawab, dengan kefakiranku. Tapi gurunya menjawab, datanglah kepada Allah dengan Allah sendiri, bukan dengan dirimu atau dengan siapa-siapa, karena semua hanyalah kuasa Allah. Kita hanya hamba yang tidak mempunyai apapun, kemampuan apapun, kecuali hanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.